Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Miss Era Oktaviona MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Muhammad Ilham J. Kesuma selaku Kosma kelas C, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Konvensi Naskah. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Mepasari Nur Khotifah, NPM 2011010092. Teman saya Melia Darmayanti, NPM 2011010094. Muhammad Gulam Muhyiddin, NPM 2011010098. Muhammad Gufran Mustafa, NPM 2011010099. Muhammad Ilham Jaya Kesuma, NPM 2011010100. Muhammad Rafli Afrila Rifanza, NPM 2011010100. Lanjut ke materi, yakni definisi konvensi naskah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvensi berarti pemufakatan atau kesepakatan, terutama mengenai adat, tradisi, peraturan, dan lain-lain. Sedangkan naskah adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan atau karangan seseorang yang belum diterbitkan. Maka yang dimaksud dengan konvensi naskah adalah semua persyaratan formal yang sudah berdasarkan ketentuan, aturan yang lazim dan sudah disepakati bersama dalam suatu penulisan, agar tampak lebih bagus dengan segala persyaratan yang meliputi bagian-bagian pelengkap dan kebiasaan-kebiasaan yang harus diikuti dalam dunia kepenulisan. Perbedaan dari konvensi naskah normal, semi-formal, dan non-formal terletak pada subbabnya, di mana terdapat sub-sub bab naskah formal yang tidak dipakai atau digunakan dalam naskah semi-formal dan non-formal. Konvensi ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraannya. 2. Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar. 3. Diterima oleh seluruh rakyat. 4. Bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam undang-undang dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melia Darmayanti. Syarat formalitas penulisan naskah. Persyaratan formal atau bentuk lahiriah yang harus dipenuhi sebuah karya menyangkut 3 bagian utama, yaitu bagian pelengkap pendahuluan, isi karangan, dan bagian pelengkap penutup. Bagian pelengkap pendahuluan. Bagian ini harus disiapkan sebagai bahan informasi bagi para pembaca dan sekaligus berfungsi menampilkan karangan itu dalam bentuk yang kelihatan lebih menarik. 1. Judul pendahuluan atau judul sampul dan halaman judul. Judul pendahuluan adalah nama karangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan makalah atau skripsi pada halaman judul, yaitu yang pertama, judul diketik dengan huruf kapital, misalnya upaya mengatasi kemiskinan. Kemudian penjelasan tentang tugas disusun dalam bentuk kalimat. Misalnya, makalah ini disusun untuk melengkapi ujian akhir mata kuliah Bahasa Indonesia semester ganjil 2009. Yang ketiga, nama penulis ditulis dengan huruf kapital. Di bawah nama dituliskan nomor induk mahasiswa atau NIM. Misalnya, Anastasia Indriani 10709234. Yang keempat, logo universitas untuk makalah skripsi, tesis, dan disertasi. Makalah ilmiah tidak diharuskan menggunakan logo. Yang kelima, data institusi mahasiswa mencantumkan program studi, jurusan, fakultas, universitas, nama kota, dan tahun ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Jakarta 2008. Hal-hal yang harus dihindarkan dalam halaman judul karangan formal, yaitu yang pertama, ada komposisi tidak menarik, yang kedua, tidak estetik, yang ketiga, hiasan gambar tidak relevan, yang keempat, variasi huruf jenis huruf, yang kelima, kata ditulis disusun oleh, yang keenam, kata NIM atau NRP, yang ketujuh, hiasan tanda-tanda atau garis yang tidak berfungsi.
kata-kata yang berisi slogan, ungkapan emosional, dan yang terakhir menuliskan kata-kata atau kalimat yang tidak berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gulam Hyudin akan melanjutkan pembacaan materi yang telah dibacakan oleh Melia Darmayanti. Halaman persembahan. Persembahan ini jarang melebihi 1 halaman dan biasanya terdiri dari beberapa kata saja. Misalnya, kutulis novel ini dengan cahaya cinta untuk mahar penyunting belahan jiwa. Halaman pengesahan. Halaman pengesahan digunakan sebagai pembuktian bahwa karya ilmiah yang telah ditandatangani oleh pembimbing, pembaca atau penguji, dan ketua jurusan telah memenuhi persyaratan administratif sebagai karya ilmiah. Hal-hal yang harus dihindarkan. 1. Menggarisbawahi nama dan kata-kata lainnya. 2. Menggunakan titik atau koma pada akhir nama. 3. Tulisan melampaui garis tepi. 4. Menulis nama tidak lengkap. 5. Menggunakan huruf yang tidak standar. Dan ke-6. Tidak mencantumkan gelar akademis. Kata pengantar. Kata pengantar fungsinya sama dengan sebuah surat pengantar. Kata pengantar adalah bagian karangan yang berisi penjelasan mengapa penulis sebuah karangan. Setiap karangan ilmiah seperti buku, skripsi, tesis, disertai makalah atau laporan formal ilmiah harus menggunakan kata pengantar. Di dalamnya disajikan informasi sebagai berikut. 1. Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Penjelasan adanya tugas penulisan karya ilmiah untuk skripsi, tesis, disertai atau laporan formal ilmiah. 3. Penjelasan pelaksanaan penulisan karya ilmiah untuk skripsi, tesis, disertai atau laporan formal ilmiah. Daftar isi. Daftar isi adalah bagian pelengkap pendahuluan yang memuat garis besar isi karangan ilmiah secara lengkap dan menyeluruh, dari judul sampai dengan riwayat hidup penulis sebagaimana lazimnya sebuah konvensi naskah karangan. Daftar isi berfungsi untuk merujuk nomor halaman, judul bab, subbab, dan unsur-unsur pelengkap dari sebuah buku yang bersangkutan. Sekian. Daftar gambar. Bila dalam buku itu terdapat gambar-gambar, maka setiap gambar yang tercantum dalam karangan harus tertulis di dalam daftar gambar. Daftar gambar menginformasikan judul gambar dan nomor halaman. Daftar tabel. Bila dalam buku itu terdapat tabel-tabel, maka setiap tabel yang tertulis dalam karangan harus tercantum dalam daftar tabel. Daftar tabel ini menginformasikan nama tabel dan nomor halaman. Bagian isi karangan. Bagian isi karangan sebenarnya merupakan inti dari karangan atau buku, atau secara singkat dapat dikatakan karangan atau buku itu sendiri. Pendahuluan. Pendahuluan adalah bab 1 karangan. Tujuan utama pendahuluan adalah menarik perhatian pembaca, memusatkan perhatian pembaca terhadap masalah yang dibicarakan, dan menunjukkan dasar yang sebenarnya dari uraian itu. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, masalah, tujuan pembahasan, pembatasan masalah, landasan teori, dan metode pembahasan. Tubuh karangan. Tubuh karangan atau bagian utama karangan merupakan inti karangan berisi sajian pembahasan masalah. Bagian ini menguraikan seluruh masalah yang dirumuskan pada pendahuluan secara tuntas atau sempurna. Disinilah terletak segala masalah yang akan dibahas secara sistematis. Selanjutnya adalah bagian pelengkap penutup. Bagian pelengkap penutup juga merupakan syarat-syarat formal bagi suatu karangan ilmiah. Kemudian daftar pustaka atau bibliografi. Setiap karangan ilmiah harus menggunakan daftar pustaka atau catatan kaki yang dilengkapi dengan daftar bacaan. Daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar yang berisi judul buku, artikel, atau bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah atau sebagian karangan. Kemudian, lampiran atau appendix. Lampiran atau appendix merupakan suatu bagian pelengkap yang fungsinya terkadang tumpang tindih dengan catatan kaki. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan atau simpulan
merupakan bagian terakhir atau penutup dari isi karangan, dan juga merupakan bagian terpenting dalam sebuah karangan. Penulis dapat merumuskan kesimpulannya dengan dua cara. Yang pertama, dalam tulisan-tulisan yang bersifat argumentatif, dapat dibuat ringkasan-ringkasan argumen yang terpenting dalam bentuk dalil-dalil atau tesis-tesis, sejalan dengan perkembangan dalam tubuh karangan itu. Kemudian yang kedua adalah untuk kesimpulan-kesimpulan biasa. Cukup disarikan tujuan atau isi umum dari pokok-pokok yang telah diuraikan dalam tubuh karangan itu. Indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah yang digunakan dalam uraian dan disusun secara alfabetis atau urut abjad. Penulisan indeks disertai nomor halaman yang mencantumkan penggunaan istilah tersebut. Indeks berfungsi untuk memudahkan pencarian kata dan penggunaannya dalam pembahasan. Riwayat hidup penulis, buku, skripsi, tesis, disertasi perlu disertai daftar riwayat hidup. Dalam skripsi menuntut daftar RHP lebih lengkap. Daftar riwayat hidup merupakan gambaran kehidupan penulis atau pengarang. Daftar riwayat hidup meliputi nama penulis, tempat tanggal lahir, pendidikan, pengalaman, berorganisasi, atau pekerjaan, dan karya-karya yang telah dihasilkan oleh penulis. Kesimpulan, konvensi naskah adalah penulisan naskah karangan ilmiah yang berdasarkan kebiasaan atau aturan yang sudah lazim dan sudah disepakati secara nasional maupun internasional. Konvensi naskah karya ilmiah adalah peraturan atau aturan yang telah disepakati bersama oleh suatu lembaga tertentu atau beberapa lembaga yang menyangkut seperangkat cara dan bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, misalnya laporan penelitian skripsi, tesis, dan lain-lain. Demikianlah pemaparan video untuk kelompok 4. Kami sebagai presenter video tersebut memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.